Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang perencanaan pembelajaran fikih MI. Nah, dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dini Husni Muzaro, Hasanatul Mardiyah, Titi Puspitasari, Merita Rizka, Evi Nurindah, dan Wilda Nur Alfi. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang perencanaan pembelajaran fikih MI. Apa sih perencanaan pembelajaran itu? Nah, perencanaan pembelajaran adalah suatu dokumen rasional yang disusun berdasarkan hasil analisis sistematis tentang perkembangan peserta didik dengan tujuan agar pembelajaran lebih aktif, efektif, dan efisiensi sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa-siswi dan masyarakat. Nah, lalu pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan program yang baik pula. Nah, berarti keberhasilan belajar siswa-siswi sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat guru. Nah, untuk itu, penyusunan perencanaan pembelajaran mutlak dilakukan oleh guru pada saat akan melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran siswa-siswi. Nah, artinya guru tidak akan dapat mengajar dengan optimal apabila tidak memiliki persiapan dan dikembangkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu menggunakan metode dalam pembelajaran. Cara mengajar merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyampaian pembelajaran. Nah, dalam proses interaksi belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode, tetapi harus menggunakan metode yang bervariasi agar pembelajaran tidak membosankan. Selanjutnya, menggunakan media atau alat peraga dalam pembelajaran fikih. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang di dalamnya bahan ajar disampaikan. Media adalah segala alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Pada dasarnya, guru dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia sebagai media dan alat penunjang pembelajaran. Berikutnya, melakukan evaluasi pembelajaran fikih, yaitu 1. Mengadakan penilaian kognitif, efektif, dan psikomotorik. 2. Mengadakan pretest. Pretest merupakan suatu pertanyaan yang dilakukan ketika hendak memulai pembelajaran. 3. Mengadakan post-test dengan memberikan latihan-latihan tertulis dan lisan tentang pelajaran yang telah disampaikan. Materi selanjutnya adalah tentang program tahunan atau PROTA. Kita mulai dari pengertian program. Program merupakan kesimpulan dari berbagai tujuan yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna mencapai suatu sasaran yang sama. Program sendiri sering berkaitan dengan istilah perencanaan, persiapan, desain, atau rancangan. Kalau program tahunan itu berarti rencana pembelajaran yang akan dipakai oleh pendidik selama 1 tahun pembelajaran atau 1 tahun ajaran, yakni semester 1-2 atau semester ganjil genap, di mana nanti di dalamnya itu termuat indikator perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik dan juga tema-tema apa saja yang akan dipelajari. Kemudian fungsi dari PROTA. Fungsinya adalah sebagai acuan yang digunakan pendidik ketika melakukan pembelajaran, sehingga persiapan guru atau pendidik itu lebih matang dan hasilnya atau output pembelajarannya lebih berkualitas, tentunya lebih baik dan lebih efisien. Nah, tahapan pengembangan kurikulum yang pertama adalah melihat alokasi waktu untuk setiap materi pelajaran itu berapa jam pelajaran. Kemudian juga melihat sistem kurikulum yang dipakai oleh pemerintah saat itu seperti apa, dan juga menganalisis minggu efektif selama 1 tahun ajaran berikut dengan hari-hari libur selama 1 tahun ajaran. Nah, setelah proses analisis selesai, kemudian bisa dimasukkan ke dalam matriks PROTA dan baru setelah itu didistribusikan ke dalam setiap mata pelajaran itu berapa jam pelajaran yang dibutuhkan untuk
menyampaikan setiap kompetensi dasarnya, menyampaikan topik-topik setiap minggunya, apa yang mereka peserta didik pelajari, kemudian juga menyusun mata pelajaran dilihat dari tingkat kesulitannya, dan tidak lupa menentukan waktu kapan ujian dan review materi yang sudah dipelajari. Nah, untuk sumber-sumber pengembangan Prota, kita bisa menggunakan daftar standar kompetensi, skup standar kompetensi atau skup setiap kompetensi, dan kalender pendidikan. Pengertian program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program semester berisikan hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Fungsi dari program semester adalah sebagai gambaran kegiatan belajar selama satu semester, mengarahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram, sebagai pedoman guru untuk mengajar dan membawa suasana KBM lebih baik, sebagai bahan dalam menyusun data dan mencapai keseimbangan kerja. Komponen-komponen program semester adalah identifikasi, bulan, standar kompetensi, materi pokok, alokasi waktu, dan keterangan. Program semester harus disusun dengan tepat dan teratur agar bisa dijadikan acuan yang baik untuk melaksanakan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan program semester adalah: yang pertama, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar melalui program tahunan yang telah disusun. Yang ketiga, menentukan pada minggu atau bulan apa proses pembelajaran kompetensi dasar akan dilakukan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan pada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Materi selanjutnya ialah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP. RPP ialah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka ini biasanya untuk satu pertemuan atau lebih dan dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Di sini ada tujuan dan fungsi dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran ialah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Dan fungsi rencana pembelajaran ini ialah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efisien. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lainnya itu saling berkaitan. Dengan demikian, maka merencanakan pelaksanaan pembelajaran ialah merencanakan setiap komponen yang saling berkaitan. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran minimal ada 5 komponen pokok, yaitu komponen tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode, media dan sumber pembelajaran, serta komponen evaluasi. Sedangkan menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, komponen RPP itu ada 11, yaitu yang pertama identitas pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan metode pembelajaran, yang kesembilan kegiatan pembelajaran, yang ke-10 penilaian hasil belajar, dan yang
Selanjutnya yaitu prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. 5. Keterkaitan dan keterpaduan. Dan yang terakhir, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas, kemudian standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan juga penilaian. Kemudian penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik di SD atau MI. Yang pertama yaitu mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK di dalam pembelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan literasi. Yang ketiga, mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C, yaitu kreatif, critical thinking, komunikatif, dan juga kolaboratif. Yang keempat, mengintegrasikan Higher Order Thinking Skills atau HOTS, yang merupakan kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif.